Saya akan lanjutkan lagi khotbah yang minggu lalu, bahwa Tuhan rindu keluarga kita itu menjadi keluarga yang home, ya. Ibunya siap boleh. Nah, kalau kita membangun keluarga yang home, Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kita akan lihat di firman Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa lewat keluarga. Perintah Tuhan menaklukkan bumi tidak pernah diberikan kepada cuma seorang manusia, tapi perintah Tuhan menaklukkan bumi Tuhan perintahkan kepada keluarga. Keluarga itu dahsyat sekali. Nah, mari ingat sebentar, ya. Keluarga yang home itu, sekali lagi ingat minggu lalu cirinya apa? Pengampunan. Senang di rumah. Nah, kalau sudah suami nggak senang di rumah, hati-hati istri, ya. Kalau sudah istri nggak senang di rumah, senangnya aktivitas di luar, hati-hati suami. Jangan-jangan keluargamu nggak home lagi. Kalau anakmu lebih enjoy di luar rumah, wah, anak saya kalau di mall bahagianya setengah mati. Wah, gawat itu saudara ya. Nah, hati-hati kalau sudah rumah tanggamu mulai nggak home, ya. Nah, sekali lagi saya kasih tahu, home tidak bisa dibangun dengan uang. Ya, kalau house itu bisa dibangun dengan uang. Banyak saudara orang banting tulang cari duit, tapi lupa membangun keluarga. Itu bahaya besar. Ya, sekarang ini saudara, kalau di lingkup pelayanan, saya suka perhatikan begini. Ada satu nasihat Alkitab yang seringkali diabaikan. Alkitab bilang begini, orang yang tidak bisa membangun keluarga tidak boleh ngurus jemaat. Tapi sekarang aturan ini banyak dilanggar, ya. Nah, karena bagi Tuhan itu home itu luar biasa, ya. Nah, hari ini saya ingin kasih tahu saudara, home, keluarga yang home itu punya musuh besar. Dan mari kita buka Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Inilah yang menjadi musuh dari keluarga yang home, keluarga yang harmonis, keluarga yang luar biasa. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Baca sama-sama, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Alkitab berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Alkitab sudah kasih tahu, ada pencuri. Nah, pertanyaannya, siapa yang mesti jaga supaya pencuri ini nggak masuk? Halo? Jawab dulu, kalau dijawab nggak lanjut saya bertanya. Siapa yang mesti jaga supaya pencuri nggak masuk? Hah? Karena kita bilang, ya, pencuri datang hanya untuk mencuri. Siapa yang mencuri? Siapa yang jaga supaya nggak tercuri? Hah? Hati-hati ya. Saya tak kasih tahu aja sesuatu yang tadi. Jangan bilang Tuhan yang menjaga. Tuhan itu bukan satpam, ya. Supaya rumahmu, keluargamu, home itu tidak tercuri, suami istri yang harus jaga, bukan Tuhan. Supaya rumah tangga aman. Sekali lagi saya ulangi, pencuri itu berniat menghancurkan rumahmu, menghancurkan semuanya, akan dicuri, dibunuh, dibinasakan. Itu sebabnya saudara, suami istri itu punya fungsi menjaga supaya rumahnya tidak dijaga. Nanti bagian ketiga saya akan bicara begini. Sekarang banyak keluarga itu balik-balik. Contohnya begini, yang rajin berdoa itu wanita, itu salah di Alkitab, ya.
Karena yang jadi imam keluarga itu, yang jadi pendoa-pendoa itu harusnya suami-suami. Sekarang di mana-mana gereja pendoa-pendoanya itu semua wanita. Makanya banyak doa nggak dijawab, salah soalnya. Ya. Oh ya, nanti bagian ketiga saya beritahu. Sekarang banyak saudara orang mulai begini, menggeser apa yang ada di firman Tuhan dengan cara-cara yang lain. Kita mesti kembali ke firman. Nah jadi saudara, pencuri itu niat mencuri betul-betul, mencuri suami, mencuri istri, mencuri anak-anak kita. Nah itu sebabnya fungsi orang tua, suami istri itu harusnya jadi penjaga. Supaya apa? Supaya pencuri ini gak masuk. Coba saudara, kalau rumah dijaga, ya, pencuri itu begitu tahu ada yang jaga, berani masuk nggak? Nggak berani masuk, saudara. Yang namanya pencuri ini pengennya kalau dia belum masuk semua diambil. Dia nggak peduli apa yang bisa diambil, saudara. Nah itu sebabnya saudara mesti sadar bahwa begini, tempat yang paling aman di muka bumi ini tidak ada selain rumah. Nah, saya senang satu saat saya baca tulisannya berkata begini, no place like home. Tidak ada tempat seperti rumah. Tidak peduli rumahnya itu bentuknya apa, saudara. Ya, mau dari kardus, mau dari apa. Tapi orang itu selalu pengen punya tempat tinggal. Nah, coba baca Mazmur dulu, Mazmur 84. Mazmur 84 ayat yang keempat. Apa yang Tuhan bilang? Mazmur 84 ayat yang keempat. Mazmur 84 ayat yang keempat. Sudah ketemu? Nah, sudah keluar. Dinaikin satu ayat, karena itu ayat yang kelima. Naikin satu ayat. Itu 845 kan di atasnya. Kasih yang 84. Nah, ini dia. Ya, memang Mazmur itu kalau di komputer kita, yuk baca sama-sama sebenarnya. Lihat ini, lihat ya. 2, 3. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung melayang-layang sebuah sarang. Perhatikan, kenapa ada rumah? Kenapa ada sarang? Alkitab bilang begini, tempat menaruh anak-anaknya pada pesta-pestamu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku, ya Allah. Hari ini kita belajar dari burung, saudara. Ya, burung itu saudara, dia tidak akan nikah kalau dia tidak siapin rumah. Saya ulangi, burung itu tidak akan nikah kalau dia belum bikin rumah, belum bikin sarang. Artinya burung itu sangat bertanggung jawab terhadap keluarga. Nah, mana di sini cewek yang belum menikah, angkat tangan. Ya? Nah, ya orang ya, ya wis. Saya kasih tahu ya, cewek-cewek, nih ya. Nanti kalau ada cowok deketin kamu, ya, tanya ini, sudah bisa beli jendela belum? Pintu. Loh, maksudnya rumah kan mesti ada jendelanya toh? Ya toh? Nah, aku tanya yang kedua, sudah bisa beli pintu belum? Ya, kalau uang jajan masih minta sama papa mama, nggak bisa. Tuhan nggak mungkin kasih jodoh. Ya, nah lihat Alkitab bilang, bahkan burung-burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang. Jadi saudara, burung itu sebelum dia menikah, menemukan pasangan, dia bikin dulu sarang. Kalau sarangnya sudah ada, baru dia cari pasangan. Kalau sudah pasangan, nikah, baru dia bawa di sarang itu, bertelur. Kalau sudah bertelur, punya anak. Alkitab berkata begini, tempat menaruh anak-anaknya. Burung aja tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa rumah itu tempat yang paling aman buat anak-anak. Rumah itu tempat yang paling indah. Rumah itu tempat yang paling luar biasa. Nah,
Saya sudah bicara tentang hubungan menantu dan mertua. Saya mau kasih tahu begini, menemukan menantu yang kayak Ruth itu, yuk mertua-mertua, gak mudah. Betul mertua? Mertuanya betul lah. Sama juga saya mau kasih tahu, kenapa sholat nggak susah? Sebenarnya firman Tuhan itu udah kasih aturan. Nah, saya tanya dulu saudara, obat itu dibuat untuk apa? Nah, gini maksudnya, mana dulu yang dibuat? Obatnya dulu atau penyakitnya dulu ada? Mana dulu? Bikin obat dulu, baru ada penyakitnya, atau ada penyakitnya baru bikin obat? Mana yang duluan? Ya? Mana yang duluan? Penyakit dulu baru bikin obat kan? Betul nggak? Tapi Tuhan itu saudara, saya mau kasih tahu, penyakitnya belum ada, obatnya sudah dibikin. Keren kan? Coba buka Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Tuhan itu luar biasa. Penyakitnya belum ada, Tuhan sudah bikin obatnya. Loh, Kejadian 2 ayat 24. Coba baca. Jangan pernah lawan apa yang Tuhan bilang. Baca sama-sama 2 ayat 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Dan coba cek di Alkitab, sudah ada mertua dah, sudah ada papa mama dah waktu ayat ini dikeluarkan oleh Tuhan? Belum ada. Kalau sudah tanya, sudah ada. Saya tanya, siapa mertuanya Adam, siapa mertuanya Hawa? Tuhan itu sudah tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau keluarga kumpul sama mertua itu banyak ributnya. Sudah, jangan ngengkel, Tuhan itu sudah tahu. Sudah pergi ke semua itu tempat psikologi, tempat orang konsultasi keluarga. Sudah tanya di sana, ahli-ahli psikologi bilang memang keluarga itu sangat penuh masalah kalau kumpul sama mertua. Lah itu kan gini, Tuhan sudah tahu, makanya Tuhan sudah ngomong, belum ada penyakitnya, Tuhan sudah kasih obatnya. Nih loh, Tuhan sudah ngomong, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Sama. Lah bagaimana mau meninggalkan ayah ibu kalau belum bikin sarang? Saya tidak bicara sudah mesti beli rumah, enggak. Yang penting jangan tinggal di mertua indah. Wis, mau kalau sewa itu tidak ada masalah. Yang penting punya sarang. Nah, biasanya saudara, keluarga itu seringkali ribut karena begini, intervensi orang tua itu kadang-kadang sangat kuat. Saya nggak tahu tuh orang tua kadang-kadang begini. Makanya setelah saya belajar ini saudara, setelah ini, setiap kali di sini ada pernikahan, saya punya pikiran tidak cuma yang mau menikah yang akan di training, tapi mertua berdua harus hadir, training juga. Iya, supaya nanti rumah tangga. Saya kasih tahu saudara, ada beberapa paradigma suku-suku di Indonesia ini yang suka ngacau, suka ngomong nih, terutama sama anak lakinya, apalagi anak lakinya itu anak yang disayang. Itu kadang-kadang orang tuanya suka bilang, biasanya tuh yang banyak ngomong kan mama ya. Makanya mertua yang paling di mana-mana tuh yang paling susah. Aku itu apa? Sama mertua perempuan kan? Betul nggak? Aduh, memang dari sononya. Makanya kita harus benar, jangan lawan Tuhan. Ayo yang belum punya rumah, pagi ini sembahyang, Tuhan, aku nggak peduli Tuhan, mau Tuhan kasih kontrak mau apa, yang penting Tuhan rumah sendiri. Kau nggak amin nih, Ustiwa Makabe ya. Ustiwa Makabe ya. Loh, iya sebenarnya itu sudah Tuhan bilang, jangan dilawan yang Tuhan ngomong. Nah, Tuhan itu sudah sangat tahu bahwa kadang-kadang intervensi orang tua itu bahaya. Apalagi saya tadi bilang, anak lakinya ini anak yang disayang. Orang tua tuh suka ngomong begini, enak, eling ya, bojo iku iso digolek akeh, tapi orang tua iku cuman siji ya.
Dengar kalau orang tua yang hari ini punya pendapat begitu, bertobat. Ingat, suami sama istri itu satu daging. Saya ulangi, suami istri itu sedaging kata Alkitab, tapi dengan orang tua itu saudara. Nah, ketika sedaging ini coba dipisah, hancur, rusak, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya, saudara, Tuhan sudah bicara, Tuhan sudah kasih jauh-jauh sebelum ada mertua, sebelum ada orang tua. Tuhan sudah bilang, laki-laki akan meninggalkan orang tua, demikian juga yang wanita. Nah, Tuhan tuh mau saudara gini, keluarga baru itu keluarga yang dahsyat. Mari coba buka pengkhotbah, ya. Hari ini saya ingin baca banyak ayat. Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah pasal yang keempat. Mulai ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-9. Nah, sudah keluar ayatnya, perhatikan ayat 9 dulu. Alkitab bilang, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Tolong suami istri camkan dulu ayat ini. Tuhan bilang berdua itu lebih baik. Makanya kalau sudah baca di kitab Kejadian, waktu Adam sendiri, Tuhan ngomong ini, tidak baik kamu sendiri. Karena kita berkata berdua lebih baik dari seorang diri. Lihat kalau berdua itu kayak ini, karena mereka menerima upah. Lihat kalau berdua menerima upah. Berdua yang udah jadi satu. Dengar ya. Yang jadi problem hari ini adalah saudara tadinya dua sudah jadi satu, tapi sudah jadi satu jadi dua lagi. Hati-hati. Saya minggu lalu sudah berkata begini, tanpa sadar sekarang banyak keluarga-keluarga Kristen masih kumpul satu rumah, tapi esensinya kadang-kadang sudah cerai. Nah, tahan dulu pengkhotbah pasal 4 ini. Balik lagi coba nanti ke Kejadian 4. Sekarang kita baca ke Kejadian 2 ayat 25. Lihat, Tuhan bilang berdua lebih baik. Mereka menerima upah. Tuh kalau kesatuan itu kuat, saudara akan terima upah yang luar biasa dalam keluarga. Nah, Kejadian 2 ayat 25. Coba ya. Lihat tadi dikatakan begini kan, dikatakan tadi ayat 24 tadi kan kita sudah baca, laki-laki tinggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Terus ayat berikutnya berkata begini, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Itu artinya begini, yang saya mau bicara nih, keterbukaan. Pria dan wanita begitu sudah bersatu, semua serba terbuka, semua serba terang. Dengar ini ya, sambil cek rumah tanggamu sekarang. Tuhan bilang yang tadinya dua sudah jadi satu. Hati-hati kalau sudah menjadi satu, berdua lagi, bisa lagi. Contoh begini, suami punya rekening simpanan yang istri tidak tahu. Kalau ada pagi hari ini tak kasih tahu, tobat. Ada atau gini, sudah berdua tadinya sudah disatukan oleh nikah kudus, tiba-tiba jadi dua lagi. Istri punya simpanan sendiri, rekening yang suami tidak boleh tahu. Saya tidak masalah saudara punya rekening atas nama suami atau nama istri, boleh. Tapi apakah pasanganmu ngerti enggak? Tapi kalau engkau sembunyi alasan begini, kalau tak kasih istri gua habis ini. Udah, kalau istrimu atau suamimu boros kayak begitu, wis tak kasih tahu. Sing penting kamu ngomong sama pasanganmu, duitmu titip nang aku, aman, wis. Ngomong, aku duit simpenan tak titip ke mau ya. Tapi aku tak kasih tahu jumlahnya sekian. Telanjang itu terbuka. Ayo, suami-suami,
Nek terima telepon, sembunyi-sembunyi nggak terimanya? Sembunyi-sembunyi. Ayo, siapa yang berani 2 minggu suami tidak usah pegang telepon, dipegang istrinya? Ayo. Tak kok istriku, aku 2 minggu di Taiwan, tak tinggal HP-ku. Kenapa? Tidak ada masalah kok. Ayo, yang kalau terima telepon sembunyi-sembunyi. Terus nanti kalau mau pop ke fashion juga mau teleponin. Wati. Ayo, Bapak cek nuranimu. Sama sing ngono. Bertobat pagi ini sebelum Tuhan Yesus datang. Itu artinya kalau sampai saudara sembunyi-sembunyi, yang tadinya 2 jadi 1 jadi 2 lagi. Esensinya dengar tanpa sadar saudara itu sudah cerai. Kita bilang ini keduanya telajang, manusia dan istrinya. Nah, apa-apa itu harus tahu pasangan, karena sudah yang tadinya 2 jadi 1. Bahaya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saudara yang tadinya 2 menjadi 1, tiba-tiba saudara pecah lagi. Alkitab berkata begini, berdua yang menjadi 1 itu saudara menerima upah yang luar biasa, kata firman Tuhan. Ada nggak kira-kira suami yang terima telepon itu sembunyi-sembunyi? Hah? Waduh, nggak ada yang bertobat aja Maria ya? Itu ada. Loh, makanya saya mau kasih tahu begini, wanita-wanita ayo peka, pria-pria ayo peka. Nah, kalau kau nggak peka, ya, lalu umpamanya ada telepon, gue lagi ngetir, berani nggak terima gitu? Nah, atau begitu sudah lihat, oh cocok, saatnya mau diri. Ayo, tobat ya. Balik lagi Pengkhotbah 4. Itu tanpa sadar, saudara, tanpa sadar. Hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian. Orang tua yang menjaga banyak pencuri. Pengkhotbah 4 tadi, ayat 9 sudah tadi. Ya, oleh yang Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10 ya, pokoknya buka itu 10-11 tadi ya. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat 11 ya. Ya, ini kocok mikir ya, kadang-kadang Tuhan tuh kayak orang pornone ya. Tapi Tuhan tuh bicara keluarga gitu. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tidur berdua ini apa? Coba enggak suami istri. Amin. Hah? Ojo lanang dek lanang. Ya. Terus supaya menjadi panas bagaimana? Coba. Kalau berdua supaya panas bagaimana? Mohon maaf kan, deket-deketan betul ya. Peluk-pelukan, lanang peluk-pelukan, wedok peluk-pelukan. Itu bukan suami istri, itu larangan. Betul enggak? Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Lihat ya, kerennya tuh keluarga. Tuhan bilang begini. Nanti saya mau balik ayat 11. Ayat 11 itu keren. Ya. Sekarang bicara tempat tidur ayat 11. Coba ulangi dulu. Ayat 11. Ayat 11, saudara ulangi dulu ayat 11 10. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Saya mau stop dulu di sini. Tolong bukain Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13. Ayat yang ke-4 enggak salah. Coba Ibrani 13 ayat yang ke-4. Ya. Lihat. Saya kaitkan ayat 11 Pengkhotbah tadi pasal 4 dengan Ibrani. Bicara tempat tidur. Ya. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan apa? Tempat tidur. Jadi saya kasih tahu tempat yang paling nikmat di home itu apa? Tempat tidur.
Minggu lalu kan saya sudah ngomong. Nah ini mumpung ada orangnya nih, istri saya. Istri saya kadang-kadang bingung, kamar kita tuh gimana tuh? Atas apa bawah? Karena kalau kita tidur ke atas berdua, ekornya dua ikut ke atas. Kalau kita pindah ke bawah, ekornya juga ikut ke bawah. Jadi saudara, tempat tidur itu tempat yang paling nikmat. Makanya Alkitab bilang begini, hendaklah kamu penuh hormat terhadap kalian dan janganlah kamu cemarkan tempat tidur. Saudara garis bawahi, tempat tidur tidak boleh tercemar. Ya, nah nanti ini saya akan bicara khusus tempat tidur. Karena justru Bapak Ibu Saudara sekalian, serangan iblis itu banyak terjadi lewat yang namanya tempat tidur. Nah ya, simpen dulu karena ini kaitan sama Pengkhotbah 4 ayat 11 tadi. Berdua itu baik, berdua itu panas. Nah, terus ayat 12, balik Pengkhotbah 4 ayat 12 dulu. Sebentar lagi saya balik lagi ke ayat 11 dan Ibrani. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12 tadi. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, bisa? Kalau berdua itu kuat, tali 3 lembar. Nah, yang ketiga nih, semua mesti tahu. Apa yang ketiga itu? Nah, ditulis tali 3 lembar tak mudah diputus. Nah, saya kasih tahu nanti ayatnya apa nyusul. Satu yang berdua ini jadi satu. Tali 3 lembar yang ketiga itu adalah anak-anakmu. Nah, nanti saya mau diem-diem, ya, mau pasang spy di rumahmu. Yang tak jadiin itu detektif di rumahmu, anak-anakmu dewi. Aku pamit dulu ya. Nanti aku nanya anakmu ojo kamu. Anakmu nanti alon-alon kapan-kapan tak korek. Gimana di rumah? Papa mama suka ribut dah. Anak itu jujur gak? Jujur. Makanya kalau aku nanya sama suami pasti baik. Nanya sama istri, apa baik. Nah yang paling enak nanya sama anak. Anak itu jujur. Makanya kita bilang belajarlah kepada anak jujur soalnya. Ya. Hati-hati loh, nanti sampai rumah anakmu jangan diancam dulu loh ya. Nanti kalau dia nanya jangan jawab loh ya. Oh, hati-hati loh, kelihatan loh nanti. Begitu anakmu nanti mulai tak deketin, mulai menjauh, ketakutan berarti sudah diancam gitu. Papanya sudah ngancam bunuh itu. Kalau kamu ngomong sama bapaknya, dah tak kei sangu. Oh, dapat tidur anakmu, hati-hati ya. Nah, karena Tuhan itu mau kita rukun, Bapak Ibu sekalian. Saya itu mau begini, saudara. Kenapa dunia tidak bisa ditaklukkan? Karena banyak keluarga tidak rukun. Kenapa gereja kehilangan dampaknya di dunia? Karena keluarga-keluarganya gak rukun. Saya rindu semua anggota komunitas kita ini sudah menjadi keluarga yang rukun. Karena kalau keluarga itu rukun, satu, hidupmu itu keluarga pasti diberkati sama Tuhan. Karena kita tadi berdua lebih baik menerima upah yang besar, kata Tuhan. Nah, saudara, apa sih sebenarnya yang mudah dihancurkan dalam keluarga? Saya akan tunda dulu nanti ini Ibrani, nanti berikutnya. Cuma saya ingin membaca dulu Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18. Ini loh yang mudah seringkali dihancurkan dalam hubungan suami istri itu. Coba Matius 18 ayat yang ke-19. Nah, sudah keluar. Haleluya. Coba ayat Alkitab berkata begini, firman Tuhan berkata begini. Tuhan Yesus berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, garis bawahi kata sepakat. Karena inilah titik krusial suami istri kadang-kadang yang mudah dihancurkan ini. Kesepakatan itu yang dirusak. Alkitab berkata begini, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat,
Apa orang mikir ya ngomong ayat ini ya? Betul enggak? Karena Alkitab berkata, meminta apapun juga permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saya mikir-mikir waktu baca ayat ini, Tuhan Yesus orang mikir toh. Oh jenenge menungso ya kayak kemaru, iya. Hah? Tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong, minta apapun juga. Coba, saudara naik suruh, minta apapun juga. Jalur ini aneh-aneh loh. Ayo coba. Iya benar? Hah? Orang wani gawak orang. Nah, tapi saudara mesti tahu, ada koridornya di sini. Coba saya tanya, berdua di dunia ini sebenarnya yang paling mudah sepakat itu apa? Suami istri kan ya. Makanya dengar ya, yang sudah berkeluarga, ingat kembali janji nikah. Ingat kembali, ya, yang ngomong itu. Makanya saya kan sudah tahu kalau saya sekarang berganti, saya suruh ngomong sendiri janjinya. Supaya nanti kalau ada apa-apa ribut, gak ngomong, oh dulu kan Pak Odil yang ngomong, saya cuma ngikutin aja. Saya gak mau kan, makanya kan, ya. Ingat, waktu saudara janji itu, waktu janji nikah, itu sebenarnya janji sepakat. Dan tidak ada yang bisa menghancurkan kalau dua yang jadi satu ini sepakat. Makanya yang paling mudah dihancurkan oleh iblis adalah sepakat kita ini. Kadang-kadang kita ini saudara jadi tidak sepakat itu urusan-urusan yang sederhana, urusan-urusan kecil. Pernah nggak saudara ribut itu? Pernah nggak ada di sini contoh keluargamu gegeran suami istri karena gulung kelut meletus? Hah? Orang-orang kan, betulnya keluargamu geger karena merapi putus. Ya nggak ada tuh. Kamu geger berdua itu kadang-kadang urusan sepele ya. Urusan sepele, tiba-tiba jadi tidak sepakat cuma urusan sepele. Nah, dengar, hati-hati dengan satu kata ini yang membuat susah sepakat, jengkel. Hati-hati kalau dalam hati kita tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi penerimaan, terus nongol kata jengkel. Begitu sudah jengkel sama pasanganmu, sudah susah sepakat. Nah, lihat, minta apapun juga. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini ojo digunakan ngawur. Minta apapun juga itu dalam konteks keluarga. Karena berdua sepakat itu buat keluarga. Tuhan janji saudara, kalau saudara minta apapun juga untuk kepentingan keluarga, percayalah, kalau untuk kepentingan keluarga saudara tidak akan minta begitu Tuhan, aku butuh helikopter Tuhan. Aku udah mintanya Pak. Ya, itu pasti paling keinginan suaminya. Ya, pasti istrinya ngomong, percaya jalur helikopter, mau diceblok nih, pasti gitu istrinya. Kan susah sepakat gitu. Ya. Nah, tapi kalau urusan rumah tangga, permintaanmu kaitan rumah tangga, Tuhan janji permintaan mereka dikabulkan. Makanya saudara coba lihat, saya selalu percaya, ya, semua ketika berdua sepakat dalam konteks keluarga, contoh, ya, nah, kadang-kadang ada suami itu pengen anak kedua, tapi kadang-kadang istrinya nggak mau, betul nggak? Istrinya ngomong, gue sih enak, aku sih betul, aku sih aku gelap orang kan gitu, ya, nanya saya dulu, saya mau benar hamil, lu banyak istri yang nggak mau hamil, kenapa? Udah sedikit orang yang konseling sama saya. Satu saat saya ditemui orang tua ini, suaminya tuh ngomong ini, lo mau hamil gimana? Istri saya, lo kenapa toh? Istri saya lo marah-marah, nggak mau hamil, ya bingung tuh saya. Dia ngomong gitu. Ya saya cuma ngomong sama wanita, aku dulu pernah salah, nek nggak mau hamil kenapa menikah? Oh dari sononya wanita itu yang memang mesti hamil. Lo kadang-kadang, tapi Tuhan bilang kalau ada sepakat, minta apapun juga. Nah, saudara gini, sepakatmu ini mesti dijaga terus. Karena selama saudara sepakat berdua, ikat janji kuat, iblis tidak bisa sentuh. Tapi begitu kau renggang tidak sepakat, itu celah buat iblis. Ya, nah ayat 20 coba ayat 2. Ayat 20 nya berkata apa? Nah, ayat ini kan seringkali suka dipakai ayat untuk buka kebaktian sama BR.
Saudara-saudara, Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama aku ada di tengah-tengah mereka. Ini ayat keluarga. Itu ayat keluarga. Coba lihat ya. Sebab di mana 2. Nah, sebetulnya terjemahan Alkitabnya yang paling tepat itu begini. Ya. Sebab di mana ada 2 dan orang ketiga muncul. Nah, itu terjemahan yang tepatnya itu kira-kira begitu. Nah, kalau ada 2 orang dan orang ketiga muncul, itu kan keluarga ya. 2 orang jadi 1, orang ketiga muncul siapa? Anak-anak. Lihat Tuhan bilang begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lihat. Ayo imajinasikan Bapak Ibu sebentar ya. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kamu, keren gak keluarga? Dahsyatnya keluarga. Nah, sekarang gini, bagaimana supaya Yesus itu tinggal di tengah-tengah keluarga kita? Nah, Alkitab berkata begini, Yesus itu Raja Damai. Itu yang ditulis oleh Yesaya pasal yang ke-9. Yesus itu Raja Damai. Artinya Raja Damai ini hanya akan mau tinggal di tengah-tengah keluarga yang damai. Tuhan itu tidak senang tinggal di keluarga yang sering ribut. Ya, hati-hati, ribut itu jangan jadi langganan. Langganan kok ribut. Tuhan tidak mau tinggal di sana. Nah, saya akan kembali mengkaitkan dengan tempat tidur. Saudara, damai atau enggak, itu sekali lagi kelihatan di tempat tidur. Hati-hati. Kalau suami nanti ngadepnya ke tembok sana, istri ngadepnya tembok sana, terus dia ngomong, anakku, kamu di tengah ya, ya, ini garis demarkasi kita berdua, kamu di tengah. Ya, wah, hati-hati. Ya, nah, sekarang saya mau kasih tahu saudara, kenapa tadi saya bilang tempat tidur itu penting. Nah, Efesus pasal yang ke-4 coba. Saya baru paham ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini memang susah, tapi inilah firman Tuhan, inilah Tuhan kita, luar biasa Tuhan kita itu. Ya, Efesus pasal yang ke-4 mulai ayat 25 sampai 27. Efesus pasal yang ke-4. Efesus pasal yang ke-4 mulai ayat 25. Nah, lihat ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah ini, lihat, ini yang luar biasa ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27 saya baca. Lihat, setelah Tuhan bicara soal marah, ya, Tuhan bicara begini, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, saya kasih tahu sekarang Bapak Ibu ya, bagaimana iblis itu memperoleh keuntungan, mendapat kesempatan menghancurkan keluarga adalah begini. Ketika suami istri itu dah pukul. Nah, balik lagi ayat 26. Saya mau jelaskan ayat 26 ini ya, Efesus 4 ayat 26. Nah, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Karena marah itu bisa memberi kesempatan kepada iblis. Nah, lihat ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saya kagum sama Tuhan waktu saya pelajari. Saya baru paham loh ayat ini. Ya, saya kasih tahu. Saya baru paham ayat ini waktu saya diteliti dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya itu saudara, ini dipakai present continuous. Artinya present continuous, kegiatan yang terus menerus berlangsung, terus menerus. Loh, pertanyaannya begini, ada nggak orang yang marah terus menerus? Ada nggak? Hah? Ada nggak orang tuh marahnya terus menerus? Sekarang marah, besok masih marah, lusa masih marah. Ada? Ada. Tapi Tuhan ini ada guyonan di sini saudara ya.
Saya waktu baca ini, aduh, kok Tuhan guyonan dah Tuhan? Gitu. Jadi maksudnya gini saudara. Nih ya, suami istri ya. Ingat tadi tempat tidur kudus, ya. Jangan cemarkan tempat tidur. Jadi gini kira-kira nih, saya kasih jelasannya sekarang ini. Kalau suami istri itu ribut, pagi itu ribut ya, ribut, gegeran, gitu. Nah, Tuhan tuh ingin ngomong gini, sore itu damai ya dulu. Damai dulu. Begitu nanti sore sebelum matahari terbenam, angkat bendera putih. Damai ya. Supaya tidur enak. Jangan cemarkan tempat tidur. Tapi kan gegernya belum selesai kan? Nanti begitu bangun langsung ngomong, ayo lanjutkan lagi yang kemarin. Ayo, kemarin sampai di mana? Sampai di mana? Tapi ya kata Tuhan, begitu sore, ngomong lagi, damai ya. Tidurmu mesti aman. Paham sampai sini? Makanya saya kagum sama Tuhan. Tuhan mana coba? Ya harus kena kue, karena kita gegeran terus. Boleh, saya penting sebelum bubuk damai dulu. Karena tempat tidurmu itu tidak boleh tercemar. Tempat tidurmu mesti kudus. Kenapa saudara? Karena dikatakan Raja Damai itu cuma pengen tinggal di keluarga yang damai. Nah pertanyaan saudara, capek nggak kalau ribut terus menerus? Kalau nggak capek, aduh, ya Tuhan nggak apa-apa. Tapi mau enak kalau ribut terus menerus? Enak nggak ribut terus menerus? Nek saudara manusia normal orang enak. Makanya Alkitab berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Loh, ayat ini muncul, ayat 27, jangan beri kesempatan sama iblis itu begini. Kalau engkau tidur tapi belum selesai ributmu, itu pasti apa? Nah, tak ngomong rodok sedikit kasar yuk, gak enak yuk. Yang belum menikah tutup telinga sebentar. Nih, kalau engkau naik ke tempat tidur lagi ribut, saya tanya suami istri, bisa hubungan intim nggak? Lagi nggak apa-apa, ada apa-apa bisa nggak? Nah, akhirnya Bapak Ibu dengarkan, waktu saya terganggu ini dalam konteks keluarga, itu yang tanpa sadar itu memberi peluang buat iblis kerja. Loh, dengar ya. Yang namanya suami itu, pria itu, tidak bisa hidupnya tanpa seks. Sudah mau tanya ke ahli-ahli mana? Tapi begitu tempat tidur terganggu, Alkitab bilang ayat 27, jangan beri kesempatan sama iblis. Begitu mau beri kesempatan, besok suamimu bangun, begitu ke kantor, aneh itu iblis tuh kasih kesempatan. Tiba-tiba ada cewek yang manis, pagi pak. Itu biasanya selama ini tidak pernah panggil. Itu suami yang lagi ribut tadi malam sama istrinya. Doa dia mikir, langsung mikirnya tuh aneh-aneh, ya. Apalagi suamimu lagi mikir, kok wanitanya apik ya? Tiba-tiba tuh, lah kesempatan iblis tuh, saudara, hati-hati. Ini wanita datang, Pak, ini kopi pak. Loh, dia baru mikir, loh apa loh, kopi datang, ya. Lagi setengah hari tuh mikir, kok tuh berapi wanita ini. Tiba-tiba siap, Pak, yuk jajan pak, tak bayari pak. Kesempatan iblis itu hati-hati, saudara. Paham sampai sini? Makanya Tuhan bilang, kalau apa-apa damai dulu sebelum matahari terbenam, sebelum semua saudara sedang naik ke pelaminan untuk tidur, damai dulu supaya tempat tidurmu itu tetap kudus dan benar. Karena kalau sampai enggak, coba kalau enggak percaya teliti. Kalau suami istri ribut, anak-anakmu sebenarnya ngerti kan? Itu batinnya itu menderita. Itu anak-anakmu itu ya, terutama yang tua, ngomong sama adik-adik, wajar dekat-dekat mana? Hati-hati. Mama lagi otaknya penuh. Begitu kamu deketin, meledak. Lihat coba, kalau suami istri ribut yang jadi korban siapa? Anak-anak tuh, anakmu harus disalahin. Loh, padahal ributnya sama suaminya, ya. Suami sekarang bentak, ada ributnya sama istrinya. Anaknya ngomong, aduh, Pak, Ma, aku nggak tahu apa-apa, kok aku yang dimarahin, gitu kan? Itu menderita, anak. Kalau anakmu sudah menderita, gitu kan? Tiba-tiba ada di sebelah rumah ngomong, belum punya jajan ya hari ini, dikasih jajan. Anakmu mikir, kok
Apa ya rumah sebelah ya? Dia membayangkan ini, aduh coba mbokku sing kono ya, bapakku sing kono ya. Tuh hati-hati, celah-celah iblis itu paling bahaya. Makanya Alkitab berkata hati-hati sebelum matahari terbenam harus padam itu, berhenti dulu kira-kira gitu. Kalau mau dilanjutkan, tapi berhenti dulu, genjatan senjata dulu, kira-kira kata Tuhan ini. Besok lanjutkan lagi. Tapi ingat sorenya genjatan senjata lagi. Ya, Yesus Tuhan sampai saking Tuhan itu saya bilang begini, penuh kasih karunia-Nya sampai kira-kira ngomong ya mesti mau ribut terus, orang mau pola sakuatmu. Berarti kalau sudah mau ribut terus saudara tidak ada pengampunan. Mungkin sudah ngomong capek Pak, saya ngampuni terus, sampai kapan saya ngampuni? Ada yang tanya gini, kalau ada ibu-ibu yang nanya gini, sampai kapan ngampuni? Sampai tua elek, ya sebenarnya. Tapi sampai kapan kalau kita bilang suruh terus, mau bilang apa? Ya, itulah kalau sudah ikut Yesus tidak mau. Nah, ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo buatlah rumah tanggamu itu home. Amin. Ya, Tuhan bilang kalau sepakat berdua itu apa saja yang kamu minta. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Balik lagi ke Pengkhotbah tadi, Pengkhotbah 4 ayat 12. Pengkhotbah 4 ayat 12. Pengkhotbah 4 ayat 12. Lihat. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar dan mudah diputuskan. Itu kalau sudah mulai sepakat, ya, suami, istri, anak-anak sepakat. Alkitab berkata begini, iblis itu tidak akan bisa mengganggu rumah tanggamu. Kenapa? Rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang bertahan, rumah tangga yang penuh kuasa. Kenapa? Karena ada Yesus di tengah-tengah saudara. Nah, Yesus itu sang Raja damai, cuma senang tinggal di suasana damai. Kalau ada Yesus, Alkitab berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang jadi lawan? Tidak ada. Amin. Ayo, saya dorong Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya dorong. Minimal kalau malam mau bobo, bikin mesbah keluarga, suami, istri aja, anak-anak. Tidak usah lama-lama berdoanya. Mungkin anakmu, ayo Pak, cepat Pak, ayo cepat Pak. Mungkin anak-anakmu masih belum bisa bertahan doa alam. Yang penting ayo tempat tidur bersama-sama itu sudah kuduskan. Sudah nanti akan lihat mujizat-mujizat. Apa yang tidak mungkin itu akan jadi mungkin di rumah tanggamu. Karena kita berkata apa saja yang mereka minta dikabulkan oleh Bapakku. Kenapa itu dalam konteks keluarga Tuhan itu berjanji, Tuhan Allah yang dahsyat. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.